Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Juni Khalid dengan NPM 2217051021 dari kelas B ingin mempresentasikan tugas pertama teori bahasa dan automata. Pengenalan teori komputasi. Teori komputasi adalah salah satu pembelajaran mendasar dalam ilmu komputer. Teori komputasi membahas apa saja yang dapat kita hitung secara mekanis, seberapa cepat dan seberapa banyak ruang untuk melakukannya. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Berikutnya ada teori automata. Teori automata adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut automata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Teori automata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Automata terdiri dari sejumlah state atau keadaan, kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Lalu ada bahasa formal. Bahasa formal adalah sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Sebuah bahasa dikatakan sebagai bahasa formal atau reguler jika dan hanya jika finite state machine memahaminya. Bahasa dikatakan tidak formal atau tidak reguler apabila tidak dipahami oleh finite state machine dan membutuhkan memori. Berikutnya ada pengertian dari untai, alfabet, dan simbol. Untai atau string adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal kita memiliki alfabet 01, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Berikutnya ada alfabet. Alfabet adalah sekumpulan simbol. Contohnya adalah 01, plus, minus, bintang, slash, A, B, sampai Z, dan lain-lain. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Berikutnya ada operasi bahasa formal atau bahasa reguler. Ekspresi reguler adalah ekspresi yang dibentuk dengan mengambil string dan menggabungkannya dengan sekumpulan operator. Operator tersebut ada concatenation, ada union, ada intersection, ada clean, dan ada complement. Concatenation atau penggabungan. Jika L1 dan L2 adalah bahasa, maka gabungan kedua bahasa tersebut L sama dengan L gabungan L2 adalah himpunan semua string berbentuk X1, X2 dengan X1 merupakan elemen L1 dan X2 merupakan elemen L2. Teoremanya, jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka bahasa baru L sama dengan L1 gabungan L2 adalah bahasa reguler. Pembuktiannya, karena L1 reguler, ada DFA M1 yang menentukan bahasanya, karena L2 reguler, ada DFA M2 yang menentukan bahasanya. Berikut struktur mesin M yang dapat menentukan L sama dengan L1 gabungan L2. Berikutnya ada union atau persatuan. Teoremanya, jika L1 dan L2 merupakan bahasa reguler, maka bahasa baru L1 sama dengan L1 L2 adalah bahasa reguler. Bukti, karena L1 reguler ada deterministic finite automata M1 yang menentukan bahasanya. Karena L2 reguler ada DFA M2 yang menentukan bahasanya. Berikut ini struktur mesin M yang dapat menentukan L sama dengan L1 union L2. Berikutnya ada intersection atau persimpangan. Teoremanya, jika L1 dan L2 merupakan bahasa reguler, maka bahasa baru L1 sama dengan L sama dengan L1 intersection L2 adalah bahasa reguler. Buktinya berdasarkan hukum De Morgan, L aksen sama dengan L1 aksen intersection L2 aksen sama dengan L1 aksen union L2 aksen. Berdasarkan dua teorema sebelumnya, bahasa ini teratur. Karena L aksen beraturan, maka L aksen sama dengan L juga beraturan. Berikutnya ada clean. Jika L adalah sebuah bahasa, maka bahasa L clean adalah bahasa dari semua string yang dapat ditulis sebagai rangkaian 0, rangkaian O, atau lebih string yang diambil dari L. Teoremanya, jika L adalah bahasa reguler, maka L clean juga reguler. Bukti, jika L beraturan, ada DFA M yang menentukan L.
Berikut adalah mesin yang memutuskan L clean. Berikutnya ada komplement. Teoremanya, jika L adalah bahasa beraturan, maka komplemennya L aksen juga beraturan. Buktinya, jika L beraturan, ada DFAM yang menentukan L. Bangunlah mesin baru M aksen dari M dengan mengubah setiap keadaan tidak menerima di M menjadi keadaan menerima dan setiap keadaan menerima di M menjadi keadaan tidak menerima. Untuk setiap string masukkan X elemen L, X mendorong M ke keadaan menerima. X yang sama akan mendorong M aksen ke keadaan tidak menerima. Begitu pula dengan string masukkan X yang tidak ada di L akan menggerakkan M ke keadaan tidak menerima. Yang berarti bahwa X yang sama mendorong M aksen ke keadaan menerima, jadi M aksen akan menerima X jika dan hanya jika X merupakan elemen L aksen. Berikutnya ada finite state automata atau FSA. Pengertiannya adalah FSA merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Pengertian state adalah kedudukan atau keadaan. Contoh dari FSA ini adalah lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah method to find whether a string belong to grammar or not. Jadi untuk kita membuktikan itu sebuah string belong to grammar, itu dia ada prosedurnya. Jadi kita start with the start symbol dengan simbol awal ya, and choose the closest production. Kita milih produk yang terdekat ya, yang diberikan, yang match the given string, yang nge-match, yang sama string yang diberikan. Replace, ganti variabel dengan yang paling sesuai. Ulangi prosesnya sampai stringnya itu tergenerasi atau sampai tidak ada lagi produksi yang tersisa. Contoh satunya, ini verify whether the grammar S ini generate string. Jadi kita buktikan ya apakah string ini belong to grammar ini. Jadi di sini let the grammar be G. Ini grammarnya kita inikan dengan G. Terus di sini variabelnya itu ada SAB, ada simbolnya itu ada 01, start simbolnya dia mulai dari S, dan production rule-nya itu ada 9 ya, ada ini ada 9. Dan di sini stepnya diawali dengan simbol S, karena di sini diawali dengan 0, kita ambil yang 0B, stringnya jadi 0B. Kita butuh 0 lagi. Setelah 0 itu ada 0 lagi. Dan untuk itu, karena di sini adalah ekspansinya adalah B, kita ambil yang B. Untuk dapat 0, kita bakal ambil yang OBB, yang 0BB. Stringnya 0BB menggunakan B 0BB. Untuk menyamakan string yang diberikan, kita butuh 1. Berikutnya adalah 1. Kita ekspansi yang kita miliki untuk ekspansi adalah B, kita pilih B1, stringnya menjadi 01B. Kita butuh 1 lagi sebagai simbol berikutnya. We cannot end the string yet. Kita nggak bisa mengakhiri stringnya. Jadi kita pakai yang B1S. Ini S. Berikutnya untuk simbol 0 kita ambil lagi yang S0B. Stringnya jadi seperti ini. At the end of the string, di string terakhir ya, kita butuh 1 simbol.
simbol 1. Simbol 1 ini we have two production rule, produce 1. Kita ada 2 production rule, yang 1 nih yang ngasilin 1, yaitu simbol B1 dan B1S. But we need to stop the further expansion of the string. Kita harus memberhentikan pelebaran, perluasan dari string ini. Jadi kita bakal ambil yang ini ya, B1 production rule-nya. Jadi stringnya sesuai ya. Stringnya bisa kita uji menggunakan grammarnya ini, bisa kita uji untuk string ini. We observe that using the given grammar, dari grammar yang diberikan kita bisa menyesuaikan ini ya, stringnya. Jadi kita bisa katakan string ini belongs to the grammar G, or it can be generated using grammar G. Dia bisa digenerasi menggunakan grammar G. Contoh kedua, verify whether the grammar ini adalah generates ini ya. Jadi di sini ada variabelnya, ada simbol, dan ada production rule-nya. Pertama kita mulai starting simbolnya itu dari S. Kita butuh AB. Kita ambil ini karena memang ada ini aja ya. To generate the string AABBB, we need under symbol A. Kita butuh A lain. Dan kita bakal ambil dari A ya. Ada di sini A ada 2, ada AAB atau yang kosong. Kita bakal pakai yang ini. Jadi AA ABB. Now we just need a symbol B. Kita butuh simbol B. Tapi production rule yang tersedia nggak ada yang megang simbol B doang. Dan kemungkinannya adalah bentuknya seperti ini. Kemungkinan bentuknya seperti ini. Di string 1 itu A-nya kelebihan. Dan di string 2 B-nya itu kurang 1. Di sini A-nya kelebihan 1. Maka the given grammar generates string having the equal number of A and B symbols. Thus the string generated are from A and B, and maka nggak ada ya produksi rule using which generated yang bisa generate string AABB. Kalau kita pakai grammar yang ini, kita nggak bisa generate string yang ini. Kita dapat katakan string AABBB cannot be generated, nggak bisa digenerasi menggunakan grammar G, yaitu grammar yang ini ya. Begitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.